يا رب قربنا وباركنا لنعمل صالحا في يدي رسالة التغيير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa channel Hidup Berkah, ya semoga Allah selalu berikan naungan rahmatnya, limpahan rahmatnya, hidayahnya, dan utamanya adalah di bulan Ramadan ini semoga kita selalu senantiasa diberikan keistiqomahan dalam iman Islam. Amin. Di era dewasa ini, di era industri 4.0 atau kalau kita nyebutnya kaum milenial, ya kalangan milenial, telah kita temui bersama bahwa kemajuan teknologi, perkembangan teknologi hari ini begitu pesat. Ya, teknologi transportasi, teknologi komunikasi, informasi, semua mengalami kemajuan yang tidak pernah dicapai dalam peradaban-peradaban sebelumnya. Namun sayangnya dalam kemajuan teknologi itu ya menyimpan banyak sekali kekurangan, ya banyak sekali noda-noda hitam, ya bercak-bercak hitam berupa ketimpangan sosial, ya keterbelakangan sosial yang seharusnya dan sejatinya dengan kemajuan teknologi seharusnya tidak ketimpangan sosial tadi seharusnya tidak boleh ada gitu. Nah, misalkan ya sebagai contoh, saya ambil data dari Oxfam. 1% menurut Oxfam, ya tim riset dari Oxfam mengatakan 1% orang terkaya di dunia memiliki lebih dari 2 kali lipat kekayaan seluruh manusia. Jadi maknanya adalah 1% ya manusia paling kaya di muka bumi ini jika dikumpulkan kekayaannya itu melebihi dari 2 kali lipat 99% manusia di muka bumi ini. Ya kita bicara sekarang ketimpangan ekonomi gitu yang terjadi di era industri 4.0. Yang dimana kita melihat bahwa begitu pesatnya perkembangan teknologi, namun di sisi lain membekas ya sebuah kesenjangan sosial yang begitu besar gitu. Dan ini semakin membuktikan bahwa ternyata semakin majunya teknologi itu tidak membawa dampak perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat atau penduduk. Dan ini bisa dilihat dari indikator tadi, yaitu adalah 1% orang terkaya di dunia itu menguasai 2 kali lipat dari 99% penduduk bumi yang lain, begitu. Nah, makna di sini adalah bahwa yang kaya ya sampai ke depan nanti itu akan semakin kaya. Mereka akan semakin menikmati kekayaan mereka, kemudian dari usaha mereka menggunakan dari sistem yang mereka bangun itu, mereka meraup keuntungan sebegitu banyaknya. Data yang lain misalkan IMF ya pada tahun 2021 kemarin menyebut bahwa 100 juta penduduk di dunia itu mengalami kemiskinan ekstrim. Ya, mereka menggunakan standar bahwa pendapatan minimum yang dikatakan masyarakat miskin itu adalah sekitar $2 per hari. Jadi jika ada masyarakat yang pendapatannya di bawah $2 per hari, maka dia dikatakan miskin. Kalau dirupiahkan sekitar Rp30.000. Jadi kalau kita bekerja satu hari mendapat pendapatan 30.000, itu sudah dikatakan sebagai orang yang tidak miskin ekstrim gitu. Mungkin masih kategori miskin tapi tidak miskin ekstrim. Ya walaupun standar yang digunakan itu adalah standar yang taraf rendah sekali begitu. Namun mungkin wajar karena IMF menyebut sebagai kategori miskin yang ekstrim. Kalau kita menyebut sebagai masyarakat atau penduduk yang miskin biasa ya tidak sampai miskin ekstrim seperti itu, maka kita bisa melihat data dari tahun 2016 yang diriset dari UNFAO ya, yang mengatakan bahwa 815 juta jiwa ya pada tahun 2016 itu mengalami kemiskinan. Jadi ada data kemiskinan 815 juta jiwa gitu. Menurut dari UNFAO, ya ini setara sekitar 10% dari penduduk dunia saat ini begitu. Jadi 10% penduduk dunia itu berada dalam jurang kemiskinan. Nah, tadi bahwa kita sampaikan di sisi lain ada perkembangan teknologi yang begitu pesat.
Namun di sisi lain ya, kondisi masyarakat yang begitu masih banyak sekali kita temukan masyarakat yang berada dalam kondisi jurang-jurang kemiskinan. Nah, di sini adalah kita bisa membuktikan, kita bisa membaca bahwa ada paradoks ya antara perkembangan teknologi dengan kesejahteraan yang dihasilkan dari teknologi tersebut. Nah, hal ini sangat wajar ya para pemirsa sekalian, karena kenapa demikian? Karena sejatinya teknologi itu hanya sebagai sebuah alat, ya, produk peradaban. Nah, yang menjadikan masyarakat sejahtera, yang menjadikan masyarakat bahagia, ya, yang menjadikan masyarakat hidup tentram, tenang, damai, itu bukanlah teknologi itu sendiri, melainkan peradabannya itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa peradaban hari ini, ya, pada detik hari ini kita sedang berada di rumah masing-masing ini. Peradaban hari ini sedang bercokol atau dicokol atau dipegang oleh sistem kapitalisme, gitu. Maka dampak dari teknologi yang begitu pesat tadi itu hanyalah sebagai salah satu produk dari kapitalisme, dan begitu juga dengan angka kemiskinan yang begitu besar dan tingkat ketimpangan sosial yang begitu besar dan kesejahteraan masyarakat yang masih begitu jauh dari harapan, itu adalah salah satu dampak dan juga produk dari kapitalisme. Oleh karena itu, teknologi itu tidak sebagai acuan dalam menilai perkembangan teknologi, perkembangan kemajuan atau kesejahteraan masyarakat, namun lebih kepada masyarakatnya itu sendiri, apakah mereka mengalami kesejahteraan atau tidak. Salah satu caranya adalah dengan cara melihat dari sisi ekonomi tadi, begitu. Dan ada beberapa nanti indikator yang akan kita sedikit telaah ya, untuk menunjukkan bahwa bagaimana masyarakat hari ini sedang berada dalam kondisi tidak sejahtera, begitu. Nah, oleh karena itu ini saya sebutkan satu lagi data menurut dari riset ya, dari salah satu jurnal ilmiah dari Universitas Andalas yang mengatakan bahwa dari sekian banyak tadi angka kemiskinan di seluruh dunia itu 44% kemiskinan itu berada di wilayah Asia Selatan dan juga Asia Timur serta Pasifik, gitu. Jadi 44% kemiskinan berada di Asia Selatan, Asia Timur dan Pasifik. 30%-nya ada di sub-Sahara dan juga benua Afrika. Sedangkan 20% yang lain itu berada di wilayah yang lain. Oke, kita melihat bahwa 44% ya kemiskinan ada di Asia Selatan, kemudian 30% ada di sub-Sahara dan Afrika. Ini membuktikan sekali bahwa di berbagai belahan bumi yang lain ya, ternyata kemerataan ekonomi masih tidak stabil ya, tidak rata. Di wilayah Asia kalau kita gabungan otomatis ada 40% lebih yang menyumbang kemiskinan dunia, sedangkan Afrika menyumbang 30%, begitu. Nah, lalu di mana negara-negara Eropa atau di mana negara-negara Amerika maksudnya yang tidak dilihat, yang tidak masuk dalam wilayah riset ini, atau wilayah kemiskinannya hanya di bawah 10% saja dibanding dengan kemiskinan dunia. Nah, di sini semakin membuktikan lagi bahwa ketimpangan sosial ya, selain dari jumlah penduduk dan sebagainya, tadi kita sudah buktikan dari segi wilayah geografis, di mana wilayah Asia dan Afrika ternyata mengalami ketimpangan yang masih jauh sekali. Nah, disinilah salah satu paradoks dalam peradaban kapitalisme, di mana mereka hanya memajukan, memperkaya diri, di mana orang-orang yang kaya, yang punya modal, negara-negara yang sudah maju itu semakin lama semakin kaya, sedangkan negara-negara berkembang dan miskin dia hanya stuck di tempat saja, atau bahkan bisa jadi semakin miskin. Nah, disinilah kira-kira bisa dikatakan kegagalan sistem kapitalisme modern, gitu, dalam mencapai kesejahteraan manusia modern, gitu. Baik, demikian pemirsa dari dalam channel Hidup Berkah, sedikit yang bisa kami sampaikan, kami ulas dalam hal kesejahteraan dalam pandangan dunia kapitalisme modern, dan banyak data yang membuktikan bahwa dalam
dunia modern, kapitalisme modern tidak memberikan kesejahteraan yang sejati kepada masyarakat. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.